Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di minggu keempat live gua. Untuk teman-teman yang kemarin udah tahu, kan gue juga udah nge-share juga di di feed gua. Itu ada yang gue bakalan bukan duet sih. Gue bakalan live bareng sama temen gua dan kita bakal ngebahas tentang berkarya di negeri dua benua. Kenapa? Karena temen gue ini dia salah satu YouTuber. Dia aslinya orang Jeddah dan pernah sekolah di Indonesia juga. Terus juga sekarang kuliah bareng gue di Turki dan alhamdulillah dia juga merintis sebagai YouTuber dan alhamdulillah juga udah lumayan subscribernya. Nah, makanya nih gue sama temen gue mau ngebahas tentang berkarya di negeri orang. Oke? Coba ya kita invite dulu nih orangnya mana nih. Oke, alhamdulillah udah nyambung kita sama orang yang Masya Allah. Kaifa halukum ya akhi Abdurrahman? Alhamdulillah, khair. Assalamualaikum. Alhamdulillah bil khair. Aina kunt al-an? Ana sekarang lagi di Kaet, salah satu kota di Saudi Arabia namanya King Abdullah Economic City. Jadi Afwan ya lagi di luar. Ini sedang jadinya live report ya. Sekalian sharing jadi sekalian live report Saudi Arabia nih ceritanya nih. Iya. Masya Jadi Allah. ini salah satu mega proyek yang dibangun oleh Raja Abdullah pada tahun 2005 sampai baru jadi 2020 ini nih, Masya Allah. Dan ini sekitar sejam dari Mekah. Nah, kan antum gimana nih ceritanya nih? Antum tuh aslinya Jeddah atau asli Indo atau gimana nih? Gimana? Antum tuh aslinya orang Indo atau orang Jeddah atau gimana? Bisa diceritain ke teman-teman mungkin. Ana tuh asli orang Indonesia. Cuman di sini alhamdulillah orang tua udah lama kerja, jadi anak tinggal di Saudi sejak bayi ya. Dan setelah itu TK SD ya di Saudi Arabia di Jeddah. Terus dan ketika di SD itu kita anak sendiri itu sekolah di Al Hayat International School, ya satu sekolah sama orang Pakistan, India, Saudi Arabia, Yaman, Negro. Dan setelah itu baru masuk pondok, baru anak di Gontor, alhamdulillah di Ponorogo. Dan kita waktu itu pernah satu kamar juga kan ya. Siap. Ketika cabul ya. Kita ini masa-masa cerita kita masih jarbanan gitu. Masya Allah, gila nih. Oke, berarti sekarang antum lagi di Jeddah nih posisi ya, bukan di Turki ya? Iya, sekarang anak karena anak karena sekarang kuliahnya online, jadinya anak sekarang lagi pulang ke Jeddah gara-gara kita sama-sama ngerasain lah gimana gara-gara wabah corona ini. Jadinya kita banyak sekali kendala-kendala seperti kuliah online, terus acara-acara tertunda. Banyak sekali gara-gara wabah. Semoga kita doakan ini cepat berlalu dan 2021 yang kita harapkan seperti sebelumnya kembali biasanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Dur, jadi tema kita hari ini nih berkarya di dua benua. Siap. Kayak yang kita tahu, kita nih sama-sama YouTuber, tapi antum lebih senior lah daripada antum. Enggak, Adi Fakot ya, biasa aja. Sebenarnya ya udah. Pertamanya kan diawali dengan iseng-iseng ya, bikin YouTube. Habis itu akhirnya kita bareng-bareng akhirnya punya tim sendiri. Alhamdulillah sekarang berkembang, dikenal gitu di Turki. Masya Allah. Berarti sekarang udah punya tim YouTubernya sendiri ya? Oh iya, jelas. Ada teman Nana namanya Andika, itu juga satu rumah. Jadi alhamdulillah tuh satu rumah kita tuh
semuanya itu pada saling support satu sama lain gitu. Ini terbaik. Memang faktor paling menentu dalam kehidupan kita itu adalah faktor lingkungan sebenarnya. Gimana kita ke depannya itu mau gimana tuh pasti faktor lingkungan. Misalnya teman-teman kita membantu kita dan support kita, pasti kita akan sukses gitu. Siap, amin. Insya Allah. Sebelum kita masuk ke YouTube, Ana mau tahu nih, dan sekalian sharing ke teman-teman juga karena tema umum Ana secara umum setiap Jumat itu sharing tentang Turki, entah dari beasiswa atau kehidupan di Turki. Mungkin Antum bisa sharing gimana awal mula Antum bisa ke Turki, Antum mandiri atau beasiswa dan sebagainya. Silahkan. Sekarang kan Turki ini salah satu tempat perguruan tinggi yang paling banyak diminati oleh orang Indonesia ya. Sekarang aja kalau dilihat dalam waktu 2 tahun ini masuk ke Turki ini bisa dibilang sangat mudah kalau dia bersungguh-sungguh. Banyak sekali infonya. Salah satunya kita punya channel teman kita yang udah di Turki, kita tanya bagaimana timnya. Dan kebanyakan ada yang lewat agen, ada yang lewat mandiri, ada yang dibantu dengan IKPM, ada yang dibantu dengan temannya. Sekarang tuh masuk ke Turki itu Masya Allah sangat mudah sekali. Yang penting kita banyak cari info untuk masuk ke Turkinya. Salah satunya udah banyak di Instagram IKPM itu ada buklet bagaimana cara masuk untuk bisa masuk perguruan tinggi di Turki. Apalagi ada jalur berkas. Jalur berkas ini gampang sekali masuknya. Yang penting nilai kita itu bagus ya. Pertama nilai kita bagus, minimal 7. Habis itu ada namanya jalur beasiswa seperti ETB dan TDP. Antum kan juga beasiswa ya Ustaz? Alhamdulillah, Ana beasiswa dari Başakşehir. Masya Allah. Kan seperti antum udah sharing. Ini antum sharing keempat kalinya kan ya? Tentang bagaimana beasiswa. Minggu keempat, alhamdulillah. Setiap minggunya insya Allah gue bakalan sharing tentang Turki, entah itu dari beasiswa ataupun kehidupan di Turki setiap Jumat jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Nah, ini Masya Allah. Ini nih salah satu pemuda produktif ini nih, anti rebahan ya. Masya Allah. Patut dicontoh seperti itu di. Kita kalau punya ilmu sedikit kan setidaknya harus berbagi, ya nggak sih? Pengetahuan sedikit. Tapi suaranya jelas nggak sih, Di? Ya? Suaranya jelas nggak sih? Suara antum kadang-kadang putus, kadang-kadang jelas sih. Jelas ya? Cek. Jelas. Nah, antum ini beasiswa atau mandiri atau gimana awalnya? Ana sendiri masuk ke Turki itu dengan biaya mandiri. Kalau dibilang mandiri ini termasuk kita kuliah mandiri di Turki ini termasuk murah dibanding dengan kota-kota sama sih kalau dibandingkan dengan kota-kota besar yang ada di Indonesia itu sama aja harganya. Misalnya anak sendiri itu kuliah di Kitlaret University jurusan HI itu per semesternya cuma 1.200.000 itu per semesternya 1.200.000. Wih, murah banget ya, lebih murah daripada di Indo. Iya, bisa dibilang termasuk murah karena coding. Karena di Turki ini kan antum mungkin pernah nyampaikan di vlog-vlog sebelumnya pernah antum sampaikan di video-video sebelum antum kita live bareng ini di Turki ini kalau kampus negeri itu salah satu kampus yang paling murah yang ada di Turki. Wah, mantap. Dan semua itu tergantung kota, tergantung kampus, tergantung tempat di mana kita ngambilnya gitu. Iya sih benar. Kalau dibilang murah, kampusannya juga sebenarnya murah sih. 11-12 sama kampus antum nih. Kampus antum 1.200.000, kampusannya 1.300.000. Per semester murah banget kan. Jadi untuk teman-teman yang mau
kuliah di Turki, jadi langsung aja berangkat, kuliah mandiri juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena emang kuliah di Turki tuh nggak semahal bayangan kita sekarang. Berangkat aja, Iya, iya. per semester cuma Nggak. 3. Nah, terus itu antum sekarang di Lareli ya? Suaranya ribut ya? Halo. Iya, suara antum kayak anginnya kekencangan Jelas juga. Terus antum juga agak putus juga sih. Coba Ana pakai headset dulu ya. Handset, Bentar. handsfree bu. Headset biar jelas. Halo, Oke, Halo. Jelas gak? oke, lebih bersih, lebih bersih, lebih bersih. Lebih bersih ya. Sorry tadi karena ini Ana sedang di luar, sedang Iyalah, baru nyampe, suaranya baru nyampe negara tempat lahir, langsung jalan-jalan ya nggak sih? Insya Allah hari Minggu Ana mau ke Mekah, hari Senin Insya Allah ke Madinah. Masya Allah. Antum BTW tinggal di sana udah berapa kali haji, berapa kali umroh? Ana alhamdulillah haji udah 3 kali. Masya Allah. Kalau umroh nggak tahu ya. Alhamdulillah kalau umroh itu tergantung ketika ingin umroh, alhamdulillah bisa tinggal berangkat. Kapan-kapan kan antum ada rencana umroh bareng Ana dari Turki kan? Oh iya, insyaallah. Siap. Belum tercapai. Sebenarnya kan awal tahun ini kita pengen umroh bareng ketika liburan musim panas kemarin. Karena ada wabah corona, semua planning kita hancur. Ya. Siap. Oke, berarti antum Insyaallah. mandiri ya? Sampai sekarang masih mandiri berarti? Iya, alhamdulillah mandiri karena ya itu tadi yang Anda sampaikan, karena murah pertama, terus harga kehidupannya terjangkau per bulannya. Kita kan di situ menggunakan, kita kan tinggal di apartemen satu rumah sama teman-teman, itu dibagi misalnya satu rumah harganya 1.200 tele, kita bagi jadi satu rumah aku tuh 7 orang. Jadi kita bagi 1.200, itu dibagi 7, itu jadi murah banget. Murah banget. Kalau dirupiahin sekitar berapa tuh? Kalau dirupiahin sekitar berapa? 1.200, mungkin sebulan sekitar 2.400.000 dibagi 7 orang. Oke, berarti setiap orang Sekitar 400.000 lah, 500.000. Nah itu ya, rumah bulan 400.000 sama kuliah per semester 1.200.000, 1,5 cukup lah ya. iya cukup banget sebenarnya, masya Allah cukup banget. Jadi ketika ya bisa dihitung sangat mudah sekali dan terjangkau, harga pokok makanannya terjangkau, terus makanan sehari-harinya murah. Apalagi kalau pinter-pinter, apalagi kalau udah pinter masak, tinggal beli bahan masak di rumah dah. Widih, kayak di rumah antum ya, ada chef ya. Di rumah Anda tuh ada 2 chef. Pertama Chef Adika, terus Chef Adam, ada lagi Fariska. Kamu kenal Fariska? Nah, itu salah satu chefnya. Oh, itu masya Allah, kalau masak tuh pinter banget mereka. Oke. Kalau di Lareli University sendiri itu ada nerima beasiswa YTB atau TDV nggak sih? Kalau di Lareli University sendiri itu ada beasiswa ketika dia mendapati IPK lebih dari 2. Dia bisa ngajuin ke dosen dan nanti dia dapat namanya beasiswa keringanan buat bayar per semester seperti itu. Dapat makanan, terus dapat, jadi kan ada lunch time-nya di situ, ada dapat makanan, terus buat semesternya cuman bayar setengah gitu. Oh, kecil juga halo. Untuk standarisasi dapat beasiswa cuma IPK di atas 2. Enak banget ya. Kalau gitu kita semua bisa dong ya. Tapi satu masalahnya, bahasa Turki kan lumayan susah buat kita pelajar asing seperti kita nih. Bener.
berarti antum kuliah hubungan internasional menggunakan bahasa Turki ya, bukan bahasa Inggris. Iya, bahasa Turki. Nah, Suara berarti jelas nggak nih, Ti? kalau di Ana sendiri sih jelas, tapi kalau dari teman-teman banyak bilang bising banget Kak, ada yang suaranya dikondisikan, anginnya ribut banget gitu. Mungkin Soalnya ya ini, lihat, ini tuh kita. teman-teman harap dimaklumi ya, karena Syekh Abdurrahman ini baru pulang aja, baru balik ke Jeddah, jadi bener-bener lagi jalan-jalan menikmati family time-nya gitu. Iya, fun banget nih, anak sedang di luar. Di situ ada pantai. Nanti insya Allah setelah selesai sesi kita ke pantai insya Allah. Siap. Oke. Berarti kalau dari YTB TDV sendiri nggak ada ya di kampus antum ya? Belum ada. Kalau di Kirklari belum ada. Oke. Soalnya setahu Anda juga di YTB TDV itu untuk kampus-kampus 10 peringkat teratas kan ya? Iya, yang terbaik. Oke, jadi teman-teman, kemarin gue udah ngumumin juga, dan teman-teman gue yang dari Turki itu juga udah banyak yang ngumumin bahwasannya pendaftaran beasiswa YTB itu udah dibuka. Jadi teman-teman yang daftar YTB langsung aja cari Instagramnya, habis itu langsung coba klik link di situ atau cari di Google juga udah dibuka. Mulai tanggal 10 Februari sampai tanggal 20 Februari ya kalau nggak salah ya. Dari tanggal 10 Januari. Oh ya, 10 Januari sampai 20 Februari. Iya. Oke. Ayo, kesempatan emas nih buat teman-teman bisa masuk ke negara Turki, salah satu negara peninggalan bekas kerajaan Utsmani ya. Dan salah satu sejarah paling yang dikenal kita adalah Muhammad Sultan Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel ya. Anda menaklukkan Konstantinopel. Ya, Muhammad Sultan Al-Fatih. Kalau ini Muhammad Al-Fatih, ini Gus. Oke, siap. Nah, antum kan berarti kalau misalnya kuliah bahasa Turki berarti sebelumnya kursus bahasa Turki dong ya? 1 Bisa tahun bahasa Turki. Kursus bahasa Turki, gimana susahnya? Ya, di Turki sendiri kelas bahasa itu setiap ini misalnya kita udah masuk ke negara Turki. Kalau misalnya kuliahnya kita berbahasa Turki, itu wajib menggunakan bahasa Turki. Jadi kita kayak kelas bahasa Turki dulu setahun. Ada levelnya, level A1, level A2, level B1, B2, C1. Kayak suku awal, suku sani, suku salis gitu. Nah, kita diajarin banget kayak dari tamrin logo. Ana, anta, antum, ben, sen, sis, gitu. Jadi kita benar-benar diajarin dari dasar sampai nanti kita diajarin sampai kayak tamrin luo subsadis tuh. Dan kalau dibilang susah ya tergantung masing-masing orang ya. Balago gitu ya. Nah betul, balago, kita belajar. Pokoknya kalau udah masuk ke dunia perkuliahan itu bahasa sehari-hari sama bahasa buku itu beda banget bener. Kita bisa ngomong sehari-hari kayak ngomong bahasa Arab tuh gampang banget ya, kayak ana sazapila ini kayak gampang banget gitu. Tapi kalau udah bahasa kitab nih kayak usul fiqh, terus kayak pelajaran bahasa balago itu kayak sok juga kan bagi kita. Iya benar. Oke, untuk temennya itu langsung aja taruh di gelembung pertanyaan. Nanti insya Allah kita jawab. Oke? Kalau misalnya ditaruhnya di komentar takutnya kependem. Jadi untuk teman-teman yang mau nanya langsung aja masukin pertanyaan. Jadi ntar itu pertanyaan mengarah ke Syekh Abdurrahman atau ke gue sendiri. Nanti kita jawab. Oke? Insyaallah. Nah, oke. Kan berarti antum udah sekitar berjalan 2 tahun ya, Dur? Iya, udah hampir 2 tahun alhamdulillah. Nah, di Kirklareli sendiri itu ada salju nggak sih? Kan kalau kayak di Are itu kan salju terus tuh. Nah, kalau di Kirklareli sendiri itu biasanya saljunya itu tergantung. Misalnya tahun kemarin turun 2 hari. 2 hari dan doang? Itu ada, ya 2 hari doang udah. Beda sama di Are. Kalau di Are tempat antum kan, Masya Allah, 4 bulan dan itu
saljunya itu bener-bener tebel gitu. Beda sama di Kirklareli. Kalau di Kirklareli dia anginnya yang kenceng, nusuk gitu, anginnya nusuk sampai ke tulang-tulang dinginnya. Di rumah anak sendiri tuh kalau kita ngomong tuh keluar asap gitu loh, saking dinginnya. Wih, keren. Nah, Iya, Masya Allah. berarti orang Indonesia di Kirklareli sendiri berapa orang tuh? Kalau sekarang sudah hampir 200-an ya, sama anak-anak baru. 200. Masya Allah, banyak banget ya. Kalau kita di Ya, Arul lumayan generasi banyak. 20 orang. Tuh untuk teman-teman yang mau ke Kirklareli, ini ada Syekh Abdurrahman, ada teman-teman Indonesia yang lain, ada 200 orang ya Syekh ya? Iya, Jadi- bisa kalau mau nanya-nanya silakan DM, insya Allah dijawab. Gitu, insya Allah lah. Nah, oke. Dari kebiasaan antum dari waktu masih tahun pertama di Turki, dari masih belajar Tomer, itu kan antum udah mulai berkarya nih. Udah mulai berkarya melalui YouTube. Nah, kalau boleh tahu antum kapan nih mulai nge-YouTube tuh kapan? Ketika mulai YouTube itu ketika pas mau selesai ngabdi. Jadi ada jujur, Ana tuh terinspirasi dari Ajis Tujis, tahu gak? Tahu. Jadi tuh Ana tuh pernah berpikiran, Ana kalau udah pergi dari sini tuh Ana pengen dikenang gitu. Jadi Ana tuh pengen dikenang gitu sama orang-orang. Abdurrahman tuh seperti ini. Dan jadi kita ninggalin karakter kita tuh seperti apa? Seperti misalnya Fatih Husna. Fatih Husna ninggalin, Masya Allah, di pondok kan jadi kader CID. Dan itu udah menjadi tolak ukur, kayak kita kenal Fatih Husna. Siapa sih nggak kenal Fatih Husna? Kayaknya semua gontor pada kenal gitu Fatih Husna angkatan. Masya Allah. Bener kan? Nah, Nggak tahu anak sih. pengen seperti itu tuh. Semoga. Anak pengen seperti itu tuh. Jadi alhamdulillah karena berlanjut akhirnya jadi seneng gitu kayak nge-vlog. Jadi pertama-tama tuh kayak kaku banget ngomong, kayak gak jelas gitu. Dan ketika udah punya teman bareng-bareng, ayo kita bikin ini, akhirnya alhamdulillah pada saling mensupport anak buat bikin vlog. Pasti yang namanya haters itu pasti ada ya. Tapi ketika terus tuh kayak anak lau bali lah. Ya udah terserah anak gitu. Anak mau ngapain gitu. Dia berarti kalau misalnya dia ngomong, berarti kita tuh diperhatiin gitu loh, Ti. Dan itu yang bikin anak yang bikin anak alhamdulillah ketika banyak orang yang ngomongin, anak jadi semangat buat maju lagi. Alhamdulillah sekarang akhirnya banyak yang kenal gitu kan. Masya Allah lah. Dan Ini ada yang nanya. Ada yang nanya selesainya sampai jam berapa? Insya Allah sih target kita 1 jam ya. Tapi kalau misalnya lebih dari 1 jam berarti emang terlalu banyak mungkin ilmu yang harus kita serap dari Syekh Abdurrahman ini. Jadi mungkin bisa lebih sedikit. Oke. Berarti ada yang nanya nih, antum berarti baru habis dari Indonesia ya? Baru habis dari Jeddah ke Indonesia baru ke Turki ya gitu? Iya, anak TK SD di Jeddah. Habis itu mondok alhamdulillah di Indonesia. Dan setelah selesai mondok, anak tahfidz dulu selama 2 bulan di Mekah. Habis itu baru alhamdulillah ke Turki. Dan itu sebenarnya tuh anak sebelum ke Turki tuh anak lulus di 2 kampus nih. Anak lulus di pertama di Malaysia di IAIUM, terus kedua di Mekah. Tapi kalau di Mekah ini bukan kampus, kayak madrasah gitu. Oh, oke. Nah, jadi ketika itu anak berpikir anak pengen kayak ke jurusan umum. Jujur anak pengennya ke jurusan umum gitu kan. Dan ketika anak lirik-lirik, mungkin Turki bisa jadi salah satu tujuan anak untuk masuk ke dalam perkuliahan gitu. Dan ketika anak searching, ya alhamdulillah anak keterima di Kirklareli University. Jadinya anak ambil, dan ketika anak jalanin udah fun aja gitu. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah sampai sekarang anak bertahan di situ. Dan alhamdulillah Masya Allah
banyak sekali Ana menemukan teman-teman yang luar biasa. Salah satunya kayak Fatih Husna, salah satu pemuda produktif ini. Masya Allah. Bagus Amin, nih. Bisnisnya ya Allah. lancar. Amin ya Allah. Doain Syekh yang banyak Syekh. Amin ya Rob. Oke, ini ada yang nanya nih. Kak, gimana keadaan di sana? Gimana keadaan di sana? Keadaan Ini di sana nih, di Kerklareli atau di Jedahnya nih? Yang di Kerklareli gitu lah. Cuma kita kalau sekarang di Turki ya, anak kan baru 4 hari lah di Jeddah di Saudi Arabia. Jadi sekarang kalau anak ngerasain perbedaan di Turki sama sekarang di Saudi Arabia anak tinggal di sini. Kalau di Turki itu setiap minggunya hafta sonu atau weekend, setiap hari Sabtu Minggu itu lockdown total. Jadi nggak ada bisa keluar-keluar gitu. Walaupun mau keluar bisa, tapi untuk ke tekel atau buat belanja-belanja itu bisa sampai jam 5 sore. Tapi kalau misalnya di Saudi Arabia ini, alhamdulillah udah nggak lockdown lagi. Dan seperti yang kalian lihat lah, ini alhamdulillah kita piknik-piknik biasa-biasa aja nih. Ramai banget nih, Masya Allah. Nanti kita akan ke sana insya Allah. Ini sekarang di Saudi Arabia udah normal. Cuman sama seperti Turki masih wajib pakai masker gitu. Oke. Kalau untuk peningkatan COVID-nya sendiri banyak nggak di sana? Di Saudi Arabia itu salah satu negara yang paling ketat dalam mengurusi COVID ya. Wow. Kemarin itu sempat 2 minggu ditunda penerbangan ke Saudi Arabia. Terus kedua ada lagi ini kayak jemaah umroh yang dari luar negeri itu udah nggak bisa masuk lagi. Sebelumnya udah dibuka. Dan haji aja untuk tahun ini masih was-was ya, apakah ada haji apa enggak. Dan insya Allah kalau misalnya kita lihat, apalagi ada kabar ini katanya ada corona baru ya. Dan benar. Itu yang sangat kita khawatirkan gimana ke depannya. Semoga aja nggak parah gitu. Amin ya Allah. Amin. Nih, dari teman kita nih, Alfian Reza. Baca dor. Dan sini Anna Bilion Biras Abi. Apa der sim Cokzor. Efek Cokzor. Masya Allah, Cok Guzel Kamka. Bisanya Cok Guzel doang. Cok Guzel sekarang makin mendunia. Ini anak apa gimana makin mendunia gimana nih? Cok Guzelnya makin mendunia. Iya, tiap anak mau kemana-mana pada bilang Cok Guzel gitu. Stanley. Soalnya di setiap lu ngomong apapun, mau story, mau ngupload apa juga pasti ada Cok Guzel. Guzel gak apa. Itu biar apa? Biar ada tanda khusus dari Abdurrahman. Oh, Abdurrahman gitu loh. Oh, ini ada yang nanya nih, teman saya nih, Zahra Rita. Oke. Oh, ini nih Zahra Rita ini teman saya nih, Cokzel ya, orang Cokzel. Apa nih pertanyaannya? Kita lihat. Turki S1 berapa tahun ya, dan S2-nya berapa tahun? Langsung dijawab, Syekh. Iya, seperti yang kalian tahu, S1 di Turki sama seperti S1 pada umumnya 4 tahun. S2 2 tahun. Tahun pertama buat ders atau pelajaran, terus 1 tahunnya buat tesis. Tapi kalau S1 kita hitungannya 5 tahun, karena 1 tahun lagi kita tambahan kelas bahasa ya 1 tahun gitu. Sorry but accept me. Apa? Accept me. Gue gak belajar bahasa tahun sih, gue langsung masuk kuliah, sorry. Oh, siap. Beda. Oke, berarti S1-nya 4 tahun ya, kayak di Indo, terus S2-nya 2 tahun. Cuman kalau yang menggunakan bahasa Turki pasti kelas bahasa lagi setahun gitu. Ini ada yang nanya juga, tapi ini agak sedikit keluar dari madah, nggak apa-apa ya. Kenapa kosakata Agoh lebih sulit dibandingkan usul fiqh? Wah, ini yang nanya, Masya Allah ini.
Kenapa kosakata di Balago lebih sulit dibandingkan usul fik? Karena Balago itu Balago itu kan seperti pelajaran sastra gitu ya. Kita lebih misalnya Balago itu kayak apa ya? Kalau bahasa Indonesianya tuh membolak-balikan kata gitu, kayak nyindir secara halus tapi tidak langsung mengenai kosakata itu gitu. Misalnya contohnya huwa jamilun mislus sama fil ardi. Dia ganteng bagaikan langit di muka bumi ini. Padahal kalau misalnya ada maksud di balik tertentu itu kayak ngejek gitu loh. Atau ada maksud tertentu misalnya dia tuh lebih bersinar gitu. Ada tergantung gimana kalimatnya ya nggak sih? Itu iya. Ada juga yang kayak menyanjungkan. Ya, lebih menyanjungkan. Ada menyanjungkan. Terus ada namanya balago itu seperti ini kayak membolak-balikan kata atau kata-katanya itu dihiasi dengan kata lain seperti itu. Oke. Nih, ada lagi nih dari teman antum juga. Ada gak di Turki kelas akselerasi? Akselerasi itu kayak kelas gitu. Nah, di kerja. Zahara Rita ini teman saya juga di Turki. Kelas akselerasi kelas akselerasi itu seperti apa ya? Lambat kelas insan mubasyarah. Oh, insan mubasyarah. Setahu Ana itu sorry gue potong sambil minum saffron ya. Dan saffron nih. Siap. Bos saffron sekalian promosi ya. Kalau kelas akselerasi setahu Ana belum menemukan gitu yang langsung misalnya dia semester 1 langsung ke semester 3 itu Ana belum menemukan gitu. Jadi Ana kurang tahu seperti itu, Rita. Itu jawaban dari antum. Soal jawaban dari Ana gini. Di ARE itu ada teman Ana namanya Yasin, dia orang Turki juga. Dia emang akselerasi, tapi akselerasinya tuh nggak kayak langsung lompat semester. Dia ngambil semester depan. Dia gabungin ke semester sekarang. Misalnya dia sekarang harusnya semester 3. Tahun lalu tuh dia semester 3, tapi dia ngambil pelajaran semester 5. Jadi nanti semester 5-nya cuma sedikit pelajarannya gitu. Kalau misalnya akselerasi lompat semester tuh kayaknya nggak ada deh. Tapi kalau misalnya ngambil pelajaran semester depannya itu kayaknya bisa gitu. Oke. Ini masih kita kembali ke laptop ya, asik. Kembali ke laptop. Kan antum mulai bener-bener meledak nih YouTube antum nih di negara dua benua ini. Gimana tuh? Kok bisa? Atau antum di Turki banyak infeksi atau gimana tuh? Sebenarnya tuh ya sering-sering rajin aja bikin vlog, habis itu upload. Walaupun gak ditonton udah masukin aja gitu. Nanti lama-lama pasti ada yang nonton, tiba-tiba ada yang ngeliat gitu. Tiba-tiba ada yang pengen tahu gitu, ada yang kepo gitu. Jadi sebenarnya Ana juga ngerasanya seperti itu gitu. Ketika Ana iseng-iseng nge-vlog terus masukin, kok banyak yang nonton gitu. Akhirnya ada bikin lagi. Akhirnya alhamdulillah banyak yang ngedukung gitu. Ini dia sponsor saya, YouTube kita 7. Asik. Coguzel. Oh, Coguzel, ini sponsor saya ini, YouTube kita ini. Asik. Jadi kita jadi kalian bisa lihat YouTube kita ini, di situ tim saya sendiri. Kita punya tim tuh 6 orang. Ada semuanya ini orangnya jago-jago. Pertama ada yang jadi produser musik, ada editor kayak bikin thumbnail. Terus ada satu lagi tuh penasehat namanya Fatan dia. Habis itu ada Afira, ada Zahara Rita, terus ada Sabrina Bu Negara kita gitu. Jadi kita punya peran-peran masing-masing gitu tuh. Jadi alhamdulillah tim ini nih yang membangun YouTube Ana itu, masya Allah. Bersyukur banget gitu. Alhamdulillah dan ya. Semua tim ini tuh dan satu tim ini tuh semuanya satu rumah gitu. Wih, masya Allah.
Alhamdulillah, jadi kayak ke Turki dapat inspirasi untuk ngembangin YouTube, terus suasana mendukung, teman-teman sekitar juga mendukung. Masya Allah ya. Iya. Pokoknya Guzel Nah, lah ini nih. kakak lah. Oh iya, Cok Guzel, harus Cok Guzel, Cok Guzel. Jadi tuh kan kalau Atta Halilintar tuh kan menggunakan Asyap, Baim Wong menggunakan Bosku. Habis itu apa lagi? Sawadikap. Habis itu terus kalau Jeremo Pauline tuh kan ini apa? Jeremo Pauline tuh gimana? Aduh lupa kan. Duh, udahlah, itulah. Wadidaw. Turah Partayana priwet. Nah, kalau Gedur itu Cok Guzel. Oke, siap. Oke, Dur. Ini sekalian ngasih tahu. Ini kan tinggal waktu kita tinggal 15 menit lagi nih. Sekalian aja nih Antum, sekalian Siap. jalan-jalan ngasih tahu sekitar Antum gimana nih. Oke, siap, kita lihat-lihat ya. Ada apa aja sih di sini? Masya Allah, langsung live report dari Saudi Arabia. Iya, Masya Allah. Kita lihat-lihat dulu ya. Nah, ini lagi rame sekarang. Ini salah satu tempat kota wisata. Ini adik-adik saya. Halo adik-adik. Nih adik saya yang ketiga, Hania. Ini Hania, ini adik saya Azam. Oke, kita mau lihat-lihat pantainya seperti apa. Di masa pandemi ini gue ingetin lagi, sekalian sambil nunggu Syekh Abdurrahman ini jalan-jalan, gue ingetin, kita harus selalu menjaga protokol kesehatan. Pertama, menjaga suhu, dan kita harus menjaga diri kita dari bersentuhan dengan orang lain lah. Nah, salah satu Masya Allah. Salam. Nah, ini dia pantainya. Kita mau ke pantai. Kita dengan minum saffron juga bisa. Gitu. Di sini sekarang jam setengah 5. Udah mau jam 5 bentar lagi. Nah, ini dia pantainya. Banyak yang berenang di sana. Jangan dilihat sih. Enggak. Ini enggak ada. Ini semuanya yang berenang laki-laki. Jarang di sini cewek berenang. Ya, Masya Allah. Seperti ini. Ini tempat taman-tamannya di situ. Nah, ini nih, seperti ini. Ini orang Arab semua ya. Tuh, pada berenang. Ini jalan di salah satu wisata di Saudi Arabia yang baru jadi 2020 ini. Iya, yang nonton follow aja IG, insya Allah nanti bakal banyak video-video di Arab Saudi ke tempat-tempat bersejarah di mana Rasulullah SAW tinggal. Insya Allah nanti kita akan keliling-keliling seperti ini ya. Tuh, insya Allah. Ini tuh bercadar semua orangnya. Iya, ada yang bercadar, ada yang enggak. Seperti itu. Oh. Terus kalau jadi ini berenang, nanti masih gua kira Arab nggak ada pantai. Oh, di sini ada pantai, guys. Sini pantainya bagus-bagus. Widih. Nah, bisa lihat. Ini tuh kota ini kota tempat Raja Abdullah bikin kayak mega proyek gitu. Jadi ini tuh kayak kota buatan gitu. Jadi Masya Allah. Masya Allah. Oke, kita lanjut lagi jalan-jalan ke taman. Gimana bisnis saffron tea? Lancar? Ya, lihat.
tembakau, ini tuh pohon apa ya? Ini tuh pohon kurma itu. Rumah pinggir pantainya pohon kelapa ya sih. Iya. Kalau di Indo kan pohon kelapa ya. Alhamdulillah. Bentar, Salsa kita aja. doa untuk dukungan teman-teman juga insya Allah berjalan lancar dan insya Allah semakin maju lah insya Allah. Minta doa teman dan supportnya juga. Amin. Sofron insya Allah. Jadi ya bisa dilihat dulu deh Instagramnya. Alhamdulillah. Anginnya sopai-sopai ini, masya Allah. Iyalah, enak sekali di pantai. Nah, seperti ini ya orang Arab ketika santai-santai di pantai gitu. Kan harus tahu nih, kan itu melihat Berarti? mereka lihat orang tadi kayak oh, di sana yang jalan-jalan juga. Iya. Nah, seperti ini nih tamannya. Di sini kalau wanita-wanita Arab itu pada pakai abaya semua ya. Abaya. Abaya itu ini kayak apa ya? Yang orang-orang Arab, wanita-wanita Arab pakai yang warna hitam itu namanya abaya itu. Oke. Ya. Nah, ini di Saudi Arabia, di Jeddah, di Kaus dekat Mekah ya, masya Allah. Nah, Ini tuh buah kurma mentah, apa rasanya kak? Kalau buah mentah yang kurma mentah yang kuning itu rasanya kayak pahit-pahit gitu. Nah, follow IG Ana, insya Allah nanti kita akan review YouTube Ana, insya Allah banyak nanti. Jangan lupa di subscribe ya guys. YouTube gue juga boleh. Nah, Muhammad Fatisna juga nih. Walaupun sebenarnya YouTube gue masih belum sebagus YouTube Syekh Abdurrahman ini, tapi insya Allah masih berkembang. Amin, insya Allah. Jadi kalau sama-sama. teman-teman tahu perjalanan gue dari pertama dari Indo sampai Vietnam itu gue Gimana? YouTube gue ada cerita gue berangkat itu ada ceritanya. Gitu gue bisa pakai di YouTube gue. Terus ada juga vlog gue waktu pergi gitu. Pandemi corona. Kenapa wanita Arab tidak mau diajak karate? Aduh, aku nggak tahu ya kenapa. Apa YouTube channelnya kak? Tulis aja Hasbizar, ada di situ. Di situ insya Allah nanti banyak kita video-video di Arab insya Allah. Kalau YouTube gue deskripsi bio ya, jadi nggak usah. Iya di bio ada. Ya seperti ini tih. Ya, masya Allah jazakumullah Rahman sudah diincar tuan. Oke. Eva. Oke. Kita lanjut sedikit ya masalah apa namanya ngobrol-ngobrol masalah gimana di Turki. Nah, Oke. Syekh, halo, masih nyambung nggak nih? Dazir. Tamam. Antaziruka. Suara anak kedengaran jelas nggak? Putus videonya. Bicara sama orang Arabnya kak.
Nanti kita bakal ada Q&A sama orang Arab di YouTube. Sip. Oke. Halo? Halo? Nah, balik ke tema, Bos. Oke, siap. Kalau misalnya di Are itu kan kayak kehidupan sehari-hari itu murah banget. Kita ada yang kayak kalau di Istanbul makan kebab itu paling murah. Kalau di Are sendiri itu kan lupa enak sih. Kalau di Kerklareri gimana tuh? Apanya? Kehidupan sehari-hari, entah itu dari makan atau naik bus dan segala macam. Kalau Kirklareli sendiri itu bisa dibilang kotanya nggak terlalu gede ya. Jadi kita tuh kehidupan di situ tuh sangat mudah dijangkau gitu. Misalnya kita mau kemana-mana tuh mudah dijangkau. Dan di situ cuman ada bis, nggak ada yang namanya kayak metro atau kereta tramway, itu nggak ada di Kirklareli. Kalau kayak itu tuh cuman ada di Istanbul, kota yang gede-gede gitu. Kotanya berarti sama ya, 11-12 sama Are, kota kecil gitu. Oh iya, kotanya seperti itu. Banyak kok, kalau mau lihat lebih jelasnya lihat di YouTube, itu banyak sekali tuh video-video aku di Kirklareli itu. Nah, terus kalau kan tadi kan kalau nggak salah di kampus ada makan siang ya, ada lunch time. Berapa tuh makan siang di kampus? Kalau tahu gua di Izu, waktu itu ke Izu 30 lira kalau nggak salah. Berapa? Gua waktu itu jalan-jalan ke Izu, makan siang di Izu itu paling murah 30 lira. Kalau lu sendiri berapa tuh makan siang di kampus? Kalau buat mahasiswanya itu dapat kayak bitoko kayak di Matbah gitu. Jadi cuman bayar 3 real itu udah bisa makan sepuasnya. 3 real, 3 lira. Halo. Putus-putus, Ci. Halo. Ait. Halo. Nah, kalau di Kirklareli University itu ada bitoko, jadi orang yang mau makan di kampus itu dapat kupon gitu, dan satu kuponnya itu 3 lira. Jadi kita bisa makan sepuasnya kayak corba, habis itu suyu tahu gitu, kayak ayam gitu. Ini ada pertanyaan nih, Kak, kalau waktu di Turki itu komunikasi sama masyarakat itu pakai bahasa apa, Kak? Bahasa Turki saja, Kak? Iya, di Turki itu jarang sekali orang bisa bahasa Inggris ya, jarang sekali menemukan. Walaupun bisa tapi dikit. Jadi kita kebanyakan pakai bahasa Turki gitu. Benar. Ini juga kemarin banyak banget yang nanya di gue semen kedua, dan gue juga dijelasin di live sama kedua. Kalau teman-teman mau tahu banyak ceritanya itu bisa nonton di live yang kedua atau di YouTube gue juga. Jadi kayak orang Turki tuh sedikit banget yang, jadi kebanyakan tuh mereka lebih nasionalismenya tinggi gitu ke bahasa mereka. Iya, betul banget. Mau nanya dong, kalau di Turki nerima beasiswa Al-Quran nggak? Masya Allah, Fatih, antum bisa jawab. Fatih, antum kan dari orang udah hafiz, Masya Allah, terus dari pondok Darul Quran, Masya Allah. Amin. Ayo, coba dijawab, ini pertanyaan teman saya, Zahara Rita Cokbuzel. Masya Allah. Kalau beasiswa di Turki, setahu Ana kalau yang dengan Quran itu, Ana belum terlalu banyak tahu ya kalau masalah yang beasiswa dengan Quran. Tapi ada, yang pertama itu dari beasiswa Ana sendiri, yaitu Başakşehir. Itu ada juga beasiswa dengan Quran, karena Başakşehir sendiri itu punya institut juga di Istanbul dan mulai banyak bekerja sama dengan universitas di Turki. Jadi insya Allah kalau misalnya hafiz Quran dan bisa standarisasi bahasa Arab, ikut ujian di Başakşehir bisa kayak gitu. Atau yang kedua itu juga di nggak di Univ tapi kayak di Madrasah Fatih, ya kan? Madrasah Fatih itu kayak tentang Quran, ya kan? Gitu. Masya Allah. Oke. Nih. Kalau yang lain, Ana nge-vlog budatan ya, buat masukin YouTube. Siap.
Nah, ini Masya Allah kita lagi live bersama Muhammad Fatih dan ini di Kait. Oke, Cok Guzel banget. Dan ini nanti bakal di-share di feed nggak ini, Tih? Insya Allah gue bakal share di feed dan di YouTube gue juga. Jadi untuk teman-teman yang ketiga, siap. teman yang itu bisa nonton di YouTube gue juga. Oke, mantap. Tih, nanti ketika udah selesai nanti screenshot berapa orang yang nonton ya. Buat dokumentasi siap. gitu. Siap. Oke. Insya Allah kita bakal banyak sharing-sharing lagi dan kita juga bakal collab ya, Syekh Abdurrahman untuk YouTube. Karena kemarin kita sempat collab tapi kurang jelas gitu vlog kita ya kan. Insya Allah kedepannya kita bakal collab yang lebih menarik dan lebih bertelur dengan YouTuber. Siap. Cok Guzel. Gila benua asli. Siap. Oke, makasih banyak Syekh Abdurrahman. Kasih Afwan. Karim. Ron wa Aidon ila jami ila ke semua teman-teman yang udah ikut live malam ini, makasih banyak. Semoga ilmu yang kita share malam ini bermanfaat untuk kita dan bermanfaat untuk orang lain, dan semoga untuk teman-teman yang pengen ke Turki ataupun Saudi Arabia bisa tercapai cita-citanya dan dipermudah dengan beberapa info yang tadi. Amin ya rabbal alamin. Baik, jazakumullah khairan. Makasih banyak Syekh Abdurrahman udah diajak jalan-jalan, kasih tahu beberapa info untuk kita juga. Jangan lupa di subscribe YouTube, follow IG Ana. Siap, follow and subscribe, like, comment, subscribe, and share. Tamam. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.